Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita telah masuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika berbicara bulan suci Ramadan adalah satu bulan di antara 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan itu digambarkan, ditunggas oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap akhir bulan Sa'ban berkhutbah dan didengarkan oleh sahabat-sahabatnya. Yang inti khutbah itu adalah ayuhan nas, menyeru kepada manusia, dan seruan itu adalah memberikan suatu pernyataan yang sangat penting untuk didengar oleh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Ayuhan nas qad adzalukum syahrun azim, sesungguhnya telah akan datang dan menaungi kalian semua suatu bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di sini mengandung pengertian apa artinya keagungan bulan Ramadan dan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian Rasul memberikan gambaran salah satu di antara suatu keistimewaan bulan Ramadan itu di sini ditekankan oleh Nabi, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada suatu malam dalam suatu bulan, yaitu bulan suci Ramadan, dan itu tidak pernah didapatkan di bulan-bulan yang lainnya, yaitu suatu malam yang nilai utamanya lebih baik di antara amalan kita yang kita mengerjakan lamanya 1000 bulan. Nah, kemudian di dalam bulan itu tidak ada ketetapan yang pernah ditetapkan oleh Allah, yaitu ibadah puasa, namanya asyam, suatu faridah yang diwajibkan. Nah, puasa di sini kenapa dikatakan suatu nilai keagungan? Karena ada nilai ihsan. Ada ibadah-ibadah yang lain tidak dapat ketemukan selain ibadah puasa. Apa yang dikatakan ihsan? Ihsan adalah sebagai rukun agama. Yang pertama adalah tentang keimanan seseorang, yang kedua adalah tentang keislaman seseorang, dan yang ketiga adalah tentang keihsanan seseorang. Mahwa ihsan? Ihsan itu adalah ang ta'budallahu ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Nilai ihsan itu hanya ada di dalam ibadah puasa. Kenapa? Rasul menggambarkan ketika ditantang ihsan itu apa ya Rasul? Kemudian Rasul memberikan gambaran bahwa ihsan itu ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Nah, nilai ihsan itu ada di dalam ibadah bulan puasa dan tidak ditemukan di dalam ibadah-ibadah yang lain tentang keikhlasannya. Maka sering ketika kita berpuasa, orang begitu takutnya ketika akan batal walaupun tidak ada orang yang tahu. Misalnya kita di malam hari sudah mempersiapkan untuk sahur. Ternyata pada saat sahur kita lupa, tidak bangun, tiba-tiba sudah adzan subuh. Semua makanan sudah siap, makanan sendiri dan itu halal, dan tidak ada orang yang lain tahu tentang hal itu. Tapi kita tidak akan memakan walaupun dalam keadaan lapar, dan makanan ketika tidak dimakan juga mubadzir, dan itu adalah milik sendiri halal, tapi tidak mau. Kenapa? Ada nilai ihsan, yaitu kita tidak dilihat orang lain, tapi kita yakin Allah melihat kita. Nah, maka di sini Allah menggambarkan bahwa kewajiban kita di dalam berpuasa itu ada suatu nilai keihsanan. Kemudian juga ada suatu ibadah yang sangat luar biasa, di mana
pada bulan suci Ramadan itu ada keutamaan apa? Wa qiyamul lailihi tatawuan. Nah, ada sholat raweh. Sholat raweh itu ada nilai ibadah yang setiap malam pahalanya berbeda-beda antara malam yang pertama sampai malam ke-30. Kemudian di sini Allah menggambarkan melalui baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana keistimewaannya itu. Man taqarraba fihi bihaslatin minal khair. Nah, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berusaha untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan, maka kana kaman ada faridotan fi masiwahu. Nah, orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan itu Allah akan mencatatnya sebagai apa? Sebagaimana orang telah melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Jadi kalau kebaikan dicatat sebagai suatu amalan yang oleh Allah dinilai suatu kewajiban luar biasa. Nah, lalu bagaimana kalau kita itu melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kemudian di sini digambarkan, kemudian dijelaskan oleh Nabi, waman ada faridotan kana kaman ada sab'ina faridotan fima siwahu. Ya. Siapa yang melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa? Di sini sab'ina faridotan fima siwahu. Sebagaimana dia melaksanakan perbuatan yang dinilai oleh Allah, pahalanya bisa 70 kali. Bahkan kalau Allah menghendaki bisa 100, bisa 700 dan tidak terhingga. Karena cintanya Allah terhadap hambanya yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan disertai dengan amal-amal soleh lainnya. Ya. Kemudian di sini digambarkan oleh Rasul wahwa sahrul sobrul. Bulan suci Ramadan itu dianggap sebagai bulan kesabaran. Ya. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, sebulan penuh kita diminta oleh Allah untuk bersabar. Sabar apa? Disiplin. Ya. Sesuatu yang dihalalkan stop dulu. Maka disebut siam itu adalah imsak. Imsak itu menahan. Menahan dari segala sesuatu yang biasanya boleh, ini tidak boleh. Makanan, minuman halal, tapi ada aturan disiplin. Kita boleh makan waktu-waktu yang telah ditentukan. Maka puasa itu adalah menahan diri dari lapar, dahaga, dan sesuatu yang batalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apa yang ditahan itu? Nafsu, keinginan. Dan keinginan itu yang selalu mengajak kepada kerusakan. Nah, maka di sini dikatakan wahwa syahrun sobru. Dia adalah bulan kesabaran. Apa bulan kesabaran ini? Bulan kesabaran ini adalah wasabru sawabuhul jannah. Dan ketika orang sabar menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, tidak ada balasan kecuali kesabaran itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disangka sebagai wahwa syahrul muasah. Nah, muasa itu bulan yang penuh dengan kasih sayang, bisa menimbulkan sikap taling tolong menolong, sehingga banyak sekali orang yang banyak berebut amal soleh pada saat itu. Ya, tidak diminta, dengan begitu sadarnya dia memberikan sedekah di masjid, yatim piatu, orang-orang di pantai jompo, fakir miskin di jalanan, penuh kasih dan sayang dan penuh pengertian. Apa disebut sebagai bulan yang penuh kasih dan sayang, saling tolong. Kemudian wasyahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan itu Allah memberikan tambahan rezeki bagi orang-orang yang beriman. Maka biasanya sikap toleransi muncul. Orang merasa secara ilhami diberikan rezeki yang luar biasa berlimpah. Orang yang kaya mudah berbagi rezeki, orang yang miskin mendoakan supaya yang kaya diberikan keberkahan. Di situ ada sedekah. Zakat mal juga beredar di mana-mana, zakat fitri tanpa diminta mereka, begitu ikhlasnya dengan kesadarannya.
Bahkan kalau kita melihat THR saja dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini ada gaji ke-13. Nah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bulan itu Allah menambahkan rezeki. Tapi rezeki yang bersifat ukhrawi lebih luar biasa. Karena apa? Bukan yang sifatnya materi yang kita dapatkan, tapi yang bersifat rohaniah kita mendapatkan apa? Yaitu rezeki berupa keikhlasan dan keringanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir kita berbicara tentang akhirat dan sedikit sekali insya Allah kita berbicara masalah dunia karena kita sedang berpuasa. Ya. Kemudian di situ dikatakan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man fatara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi. Ya. Ketika kita pada suatu saat memberikan makan untuk berbuka puasa, ya, maka sering di kampung-kampung itu ada istilah takjilan. Takjilan itu memberikan makan kepada orang yang berpuasa di tepi jalan, di mana-mana ada. Kenapa itu dilakukan? Karena oleh Rasul dikatakan barang siapa memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berpuasa, karena maghfiratan lidunubihi, seolah-olah dia sedang menghapus dosanya. Karena apa? Ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa itqu raqabati minan nar. Kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita yang berpuasa itu akan terhindar dari siksaan api neraka. Raqabati itqu minan nar. Kita akan dihindarkan siksaan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berikan puasa wa kana lahu misla ajrihi min khairi ayang taqisa min ajrihi say'un. Dan lebih hebat lagi ketika kita memberikan makanan, minuman, walaupun sebutir kurma, seteguk air, itu yang luar biasa Allah jelaskan dan janjikan bahwa orang yang memberikan buka puasa itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. Dengan yang lebih penting dicatat bahwa pahala itu hitungannya bukan ilmu matematik. Kenapa bukan ilmu matematik? Karena orang yang memberikan sedekah untuk berbuka, dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa dengan tidak sedikit pun mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Nah, itu salah satu dari keistimewaan hikmah di bulan suci Ramadan yang insya Allah kita laksanakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.